Satu langkah tegas telah diambil POM TNI dalam memproses hukum 6 anggotanya yang diduga terlibat dalam penganiayaan para relawan di Boyolali. Namun apakah penanganan ini cukup adil bagi para korban dan menjadi contoh buruk dalam perjalanan menuju Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Selamat malam Mbak Anis. Selamat malam. Ya Mbak Anis, apa kajian sementara dari Komnas HAM dari kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali ini? Tadi pagi kami baru menerima pengaduan dari tim hukum relawan Paslon 03 yang menyampaikan terkait beberapa bukti terkait dengan peristiwa 30 Desember yang terjadi di Boyolali, di mana ada dugaan penyiksaan terhadap relawan yang berjumlah 7 orang, dan kami sedang menganalisis termasuk juga menunggu beberapa alat bukti yang lain untuk kemudian nanti kami tindak lanjuti untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan itu sejak tahun 98. Artinya sudah 25 tahun Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang tunduk pada konvensi menentang penyiksaan, sehingga negara punya kewajiban untuk memastikan ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Lalu di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dijamin bahwa setiap orang tidak boleh atau harus bebas dari penyiksaan, termasuk perlakuan keji yang merendahkan martabat manusia gitu ya. Sehingga ini bagian dari hak asasi manusia yang mestinya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Sehingga Komnas HAM berkepentingan dalam kontestasi pemilu itu agar dilakukan pemilu yang berintegritas, antara lain adalah adanya pengarusutamaan hak asasi manusia dengan tidak melakukan semua pihak gitu ya, aparat negara melakukan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi gitu. Baik, jadi kalau tadi dibahas juga soal ratifikasi untuk penyiksaan, apakah ada dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini? Tentu setiap warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 33, itu punya hak untuk bebas dari punya hak untuk rasa aman, di mana salah satunya adalah setiap orang harus bebas dari penyiksaan gitu. Nah, kasus ini ada kami menduga ada pelanggaran hak asasi manusia gitu, sehingga kami perlu melakukan analisis lalu upaya mencari keterangan yang lebih lanjut gitu ya, dengan penyelidikan, bertemu para saksi dan pihak-pihak terkait, sehingga kami bisa nantinya menyusun satu rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak sehingga kasus seperti ini tidak berulang kembali. Baik, sekarang ini posisinya atau situasinya, statusnya sudah tersangka ya, kalau tidak salah dari tadi juga sudah disampaikan. Namun apakah Komnas HAM melihat akan ada potensi kasus serupa dalam perjalanan menuju Pilpres atau Pileg 2024 ini? Ya, tentu Komnas HAM sendiri dalam pemilu ingin mendorong agar pemilu ini berlangsung secara berintegritas, artinya semua pihak memastikan hak asasi manusia menjadi perspektif utama dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya, sehingga penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu memastikan atau tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana kalau fokus Komnas HAM selama proses pemilu ada beberapa hal. Pertama, memastikan kelompok rentan terakomodasi hak pilihnya. Yang kedua, tidak ada diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan. Yang ketiga, memastikan aparat sipil maupun aparat keamanan itu netral gitu ya, tidak berpihak kepada salah satu pasangan ataupun memenangkan pasangan tertentu. Yang keempat, memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan penegakan hak asasi manusia. Jadi untuk memastikan itu tentu kami berharap agar ASN, aparatur sipil negara termasuk keamanan bekerja tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan mengedepankan hak asasi manusia. Baik, kalau kita atau mungkin Mbak Anis punya data begitu, pelanggaran-pelanggaran HAM mungkin yang terjadi sepanjang tahun ini yang kemudian ini bisa memicu pelanggaran-pelanggaran berikutnya, mungkin yang melibatkan bahkan aparatur negara. Apakah Anda memiliki data tersebut ya?
Tentu ada, tetapi yang korelasinya dengan, Pemilu, kontestasi ya atau, kontestasi. demokrasi, proses pemilu itu baru laporan ini yang pertama diterima Komnas HAM, tetapi di luar itu tentu banyak, Komnas HAM menerima pengaduan, menangani kasus-kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan, oleh aparat gitu ya, dan, sesuai kewenangan Komnas HAM melakukan, penyelidikan, terhadap kasus-kasus yang, diterima. Setiap tahun Komnas HAM menerima setidaknya 5.000 atau, lebih gitu ya, 5.000 sampai 6.000 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia, di mana salah satunya adalah kasus terkait dengan pelanggaran hak atas rasa aman, salah satunya terkait dengan penyiksaan. Baik, mungkin boleh dijelaskan mungkin dari pihak Komnas HAM bagaimana untuk karena gini, ini kan kita dalam proses pemilu ya, pilpres begitu, sehingga akhirnya banyak dugaannya ke arah sana. Nah, tetapi apakah Komnas HAM memiliki bukti-bukti tertentu begitu yang memang kemudian menjurus kepada apakah ini memang kesengajaan atau memang ini kelalaian atau seperti apa temuan Anda sejauh ini? Tentu kami tidak bisa mengatakan apa-apa karena Komnas HAM sekali lagi baru menerima pagi tadi pengaduan dari tim hukum. Lalu kami juga masih menunggu beberapa dokumen pendukung begitu ya, seperti kronologi yang lebih mendalam, lebih detail, kemudian visum, CCTV dan lain sebagainya. Yang kemudian ini membantu kami untuk melakukan analisis dan kemudian kita lanjutkan atau kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan bertemu para saksi korban, kemudian juga para pihak yang terkait gitu. Jadi sejauh ini terkait dengan peristiwa itu belum banyak yang bisa disampaikan Komnas HAM, tentu menunggu langkah-langkah yang nantinya akan kami lakukan. Baik, lalu apa kira-kira yang diharapkan oleh Komnas HAM untuk para saksi korban begitu ya, yang ya tentunya mereka mengalami kerugian yang cukup besar begitu? Tentu kami berharap bahwa pertama adalah mendapatkan pelindungan yang memadai, tidak mendapatkan intimidasi dan mendapatkan proses keadilan gitu ya sebagai korban, sehingga tentu kami nanti juga akan melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang berjalan untuk memastikan setiap korban mendapatkan haknya. Lalu yang kedua adalah kami ingin memastikan bahwa tidak terjadinya keberulangan untuk kasus yang serupa gitu ya, karena kita berharap proses demokrasi yang sedang berjalan atau pemilu yang dalam beberapa hari ini akan dilangsungkan oleh pemerintah Indonesia itu memberikan jaminan rasa aman kepada setiap warga negara, aparat penegak hukum, aparat sipil, aparat keamanan, sekali lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan lebih mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dalam menangani perkara atau dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, termasuk misalnya proses kampanye ya yang seperti terjadi di Boyolali maupun di wilayah-wilayah yang lain untuk mengantisipasi atau untuk memastikan tidak terjadinya kasus yang serupa di tempat yang lain. Baik, terima kasih Bu Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM yang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat bertugas kembali Bu dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.